globalisasi secara populer dapat diartikan yaitu menyebarnya segala sesuatu secara sangat cepat ke seluruh dunia. Globalisasi adalah the compression of the world into a single space and the intensification of the consciousness the world as a whole. Terjadinya era globalisasi memberi dampak ganda, yaitu dampak yang menguntungkan dan dampak yang merugikan. Dampak yang menguntungkan adalah memberi kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya kepada negara-negara asing. Tetapi di sisi lain, jika kita tidak mampu bersaing dengan mereka, maka akan adanya SDM yang lemah, dan konsekuensinya akan merugikan bangsa kita. Oleh karena itu, tantangan kita pada masa yang akan datang ialah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor. SDM yang tangguh adalah SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas pendidikan selain mempersiapkan SDM, juga membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berperan dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional. Karakteristik era globalisasi. Era globalisasi akan ditandai dengan persaingan ekonomi secara hebat, berbarengan dengan terjadinya revolusi teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi industri. Kondisi kemajuan teknologi informasi dan industri berlangsung dengan amat cepat dan ketat di era globalisasi, menuntut setiap negara untuk berbenah diri dalam menghadapi persaingan tersebut. Bangsa yang mampu membenahnya dengan meningkatkan SDM-nya, kemungkinan besar akan mampu bersaing dalam kompetisi tersebut. Disinilah pendidikan diharuskan menampilkan dirinya. Apakah ia mampu mendidik dan menghasilkan para siswa yang berdaya saing tinggi, atau justru mandul dalam menghadapi gempuran berbagai kemajuan dinamika globalisasi tersebut? Dengan demikian, era globalisasi adalah tantangan besar bagi dunia pendidikan. Tantangan pendidikan pertama yaitu tantangan untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat. Lalu yang ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat. Dan yang terakhir, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang iptek. Semua tantangan tersebut menuntut adanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di bidang-bidang tersebut secara komprehensif dan komparatif. Kemampuan-kemampuan itu harus dapat diwujudkan dalam proses pendidikan yang berkualitas. Kelemahan sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, yaitu titik berat pendidikan pada aspek kognitif. Yang kedua, pola evaluasi yang meninggalkan pola pikir kreatif, imajinatif, dan inovatif. Yang ketiga, kurangnya pembinaan minat belajar pada siswa. Dan yang keempat, kultur mengejar gelar atau budaya mengejar kertas. Untuk mengantisipasi berbagai kelemahan pendidikan, diperlukan kerjasama berbagai pihak. Tidak hanya institusi pendidikan, tetapi pemerintah juga harus serius dalam menangani permasalahan ini, agar SDM Indonesia memperoleh rating kualitas pendidikan yang memadai. Jadi, permasalahan lemahnya SDM Indonesia pada dasarnya berawal dari rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya keahlian dan manajemen, serta kurangnya penguasaan teknologi. Lemahnya SDM menyebabkan Indonesia kurang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Padahal secara fisiografis, Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi sayangnya tidak dikelola dengan baik. Pendidikan dan kemampuan bersaing bangsa. Kemampuan bersaing pendidikan kita menghadapi era globalisasi ini sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya sumber daya manusia yang ada. Untuk melacak akar kelemahan SDM Indonesia ini bisa dilihat melalui wahana pendidikan. Dari sini secara logis dimunculkan pemikiran
Untuk dapat bersaing dengan bangsa lain dalam memperebutkan lapangan kerja, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah sektor pendidikan.